Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dina Meliana selaku Pendidikan Antropologi, jurusan Sosiologi Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar. Pertama-tama, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Abdul Rahman As-Sakka, SPD MSI, selaku Ketua Program Studi Pendidikan Antropologi. Yang kedua, Bapak Dimas Aryo Sumili, SPD MA, selaku Pembimbing 1, dan Ibu Nurlela, SPD MSI, selaku Pembimbing 2, serta Bapak Dr. Supriyadi Torro, SPD MSI, selaku Penguji 1, dan Ibu Siti Junaida, SAG MPD MA, selaku Penguji 2. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Dampak Tarian Molulo di Suku Tolaki, Studi Antropologi Pariwisata di Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Masuk bab 1, latar belakang. Suku Tolaki mempunyai simbol budaya yang disebut kalo untuk menciptakan masyarakat yang berbudi luhur dan mau menjaga ketentraman secara bersama-sama dan bisa bergaul secara akrab dengan masyarakat lain. Sejarah tarian Molulo tidak terlepas dari sistem mata pencarian dan sistem kepercayaan lokal masyarakat Tolaki kuno, yaitu menginjak-injakkan kaki kiri untuk membuka bulir padi pada saat panen. Tarian Molulo dapat menciptakan keharmonisan, keakraban sesama masyarakat tanpa mengenal suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, umur, maupun status sosial seseorang. Tarian Molulo ini juga dijadikan sebagai ajang mencari jodoh bagi kaum muda-mudi. Bagian B, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana tata cara pelaksanaan tarian Molulo di Suku Tolaki. Yang kedua, bagaimana dampak tari Molulo bagi kehidupan sosial masyarakat, hubungannya dengan dunia pariwisata di Kabupaten Kolaka Utara. Bagian C, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui tata cara pelaksanaan tarian Molulo. Yang kedua, untuk mengetahui dampak tarian Molulo bagi kehidupan sosial masyarakat, hubungannya dengan dunia pariwisata di Kabupaten Kolaka Utara. Bagian D, manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis, dan yang kedua, manfaat praktis. Masuk di bab 2, tinjauan pustaka dan kerangka pikir. Tinjauan pustaka terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, teori fungsional. Fungsional hendak melihat dan mematahkan apa fungsi-fungsi dari masing-masing gerakan tarian Molulo, pemilihan kostum, dan waktu pelaksanaan. Yang kedua, masyarakat Tolaki. Dalam masyarakat Tolaki terdapat beragam jenis kesenian yang sampai saat ini masih dipertahankan. Kalau sebagai salah satu falsafah utama kehidupan suku Tolaki. Suku Tolaki memiliki beragam seni tari dan seni musik tradisional yang begitu khas, salah satunya seni tari Molulo. Yang ketiga, tarian Molulo. Pola pelatihan pada seni tari Molulo tradisional didasarkan pada pola gerakan anggota tubuh, yaitu gerakan tangan, pergelangan tangan, siku, wajah dan kepala, pinggul, kaki, dan pergelangan kaki. Masuk di antropologi pariwisata. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan khas daerahnya masing-masing. Bagian B, penelitian yang relevan. Yang pertama, Rosni tahun 2017 tentang tradisi tari Lulo dalam perspektif dakwah, studi kasus di Desa Donggala. Perbedaan peneliti ini dengan penelitian yang diambil adalah peneliti mengkaji tentang perspektif dakwah pada tradisi tarian Lulo di Desa Donggala. Yang kedua,
Nasir dan Rahmawati M. Identitas nilai pedagogis tarian Lulo untuk integrasi bangsa. Studi etnografi masyarakat di Sulawesi Tenggara. Perbedaan peneliti ini dengan peneliti yang diambil adalah peneliti mengkaji tentang nilai pedagogis tarian Lulo. Yang ketiga, Nikarti Laaso Irianto Ibrahim, tari Lulo ganda pada suku Tolaki di Kabupaten Konawe Selatan. Perbedaan dengan peneliti yang diambil yaitu peneliti mengkaji tentang tarian Lulo ganda yang dimana tarian ini dilakukan hanya pada waktu tertentu, yaitu pada bulan September dan pada bulan Oktober. Kerangka konsep ingin mencari tahu bagaimana tata cara pelaksanaan tarian Molulo yang ada di Kabupaten Kolaka Utara, serta bagaimana dampak sosial budaya pada masyarakat Tolaki. Masuk di bab 3, metode penelitian. Jenis penelitian ingin menggunakan metode kualitatif untuk mendapatkan data dari informan. Lokasi penelitian Kabupaten Kolaka Utara. Informan penelitian terbagi menjadi 3, yaitu Dinas Pariwisata, Masyarakat, dan Suku Tolaki. Bagian D terbagi menjadi 2, yaitu data primer dan data sekunder. Bagian E, teknik pengumpulan data terbagi menjadi 3. Yang pertama observasi, kedua wawancara, dan ketiga dokumentasi. Bagian selanjutnya adalah teknik pengabsahan data menggunakan metode triangulasi sumber. Bagian G, teknik analisis data. Data yang sudah diabsahkan melalui metode triangulasi sumber dan menganalisisnya menggunakan pendekatan fungsional. Masuk di bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, sejarah Sulawesi Tenggara. Pola pemukiman yang ada di Kabupaten Kolaka Utara berdasarkan identitas sosial yaitu etnik Bugis, Bajo mendominasi di bibir pantai Teluk Kendari. Etnik Buton mendiami sebelah timur Kendari, dan etnik Tolaki mendiami daerah berbukit. Pola pemukiman ini disesuaikan dengan adaptasi mata pencarian. Jumlah penduduk Kolaka Utara tahun 2019 mencapai 138.686 jiwa, yang terdiri dari 70.940 laki-laki dan 67.746 perempuan, di mana pada tahun 2019 di Kolaka Utara lebih dominan laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Sumber pendapatan mereka adalah kakao, kelapa, cengkeh, dan nilam. Bagian kedua, seni tari dan jenis tarian di Sulawesi Tenggara. Seni tari merupakan salah satu bentuk seni pertunjukan yang sudah cukup lama keberadaannya atau telah hadir dari zaman dahulu dan berkembang hingga saat ini. Beberapa bagian atau jenis tari yang ada di Sulawesi Tenggara. Yang pertama, tarian Mangaru. Yang kedua, tarian Lumense. Yang ketiga, tarian Kalegoa. Yang keempat, tarian Umo Ara. Yang kelima, tarian Balumpa. Dan yang terakhir, tarian Molulo. Yang menjadi fokus penelitian yaitu tarian Molulo. Yang membedakan tarian ini dengan tarian yang lainnya yaitu tarian Molulo bisa dilakukan kapan saja, tidak mandang suku, ras, warna kulit, dan status sosial masyarakat di Kabupaten Kolaka Utara. Tarian Molulo sangat digemari karena tingkat sosialitas masyarakatnya yang sangat kuat dan membuat keharmonisan di suatu desa. Jenis tarian di Sulawesi Tenggara beserta penjelasannya. Yang pertama, tarian Mangaru menceritakan keberanian dua laki-laki di medan perang dengan gerakan dua penari beradu kekuatan bersenjatakan keris di tangan menggunakan alunan musik bertempo cepat dari mbololo, kansi-kansi, dan dua kendang. Yang kedua, tarian Lumense ditarikan 12 perempuan, 6 sebagai laki-laki dan 6 sebagai perempuan.
Tari ini dulunya sakral dan sekarang digunakan untuk menyambut tamu dan pada pesta-pesta rakyat. Yang ketiga, tarian Kalegoa. Kalegoa adalah istilah yang digunakan untuk menyebut sapu tangan kebesaran gadis pingitan. Berhias dengan ornamen khas daerah Buton, tari ini menggambarkan suka duka gadis suku Buton saat menjalani tradisi pingitan yang disebut posuo. Yang keempat, tarian Umo Ara. Tari perang yang mempertunjukkan ketangkasan bermain ta'awu dan menangkis dengan kimia. Tari Umo Ara dipentaskan untuk menyambut para prajurit kerajaan Mekongga dan Konawe setelah memenangkan perang. Yang kelima, tarian Balumpa. Tari yang menggambarkan kegembiraan masyarakat nelayan di Pulau Binongko yang berfungsi sebagai tari penyambutan. Jumlah penarinya 6-8 penari perempuan dan ada juga yang ditarikan secara berpasangan dengan penari laki-laki. Yang keenam, tari Molulo. Tari persahabatan yang dipertunjukkan sebagai ajang mencari jodoh. Tarian Molulo mencerminkan bahwa suku Tolaki cinta damai dan mengutamakan persahabatan dan persatuan. Tarian ini tidak menentukan jumlah penarinya. Semua kalangan bisa ikut menari bersama. Bagian B, tata cara pelaksanaan tarian Molulo di suku Tolaki. Yang pertama yang harus dipersiapkan adalah kostum tarian Molulo. Untuk kostum yang digunakan biasanya disesuaikan dengan acara atau kegiatan tarian Molulo. Jika acara adat atau lomba yang mengharuskan menggunakan baju adat, maka para penari menggunakan baju adat, di mana baju adat wanita disebut babu enggawi yang terdiri dari atasan yang disebut lipa hinoru dengan bawahan yang bernama rowo mendau dengan hiasan emas untuk perlengkapan kostum. Kostum pria terdiri dari celana soluro menaba, ikat pinggang atau sulepe yang terbuat dari logam, destar atau pabele, dan baju yang telah diberikan hiasan berupa sulaman atau babu ingginasamani. Di luar acara adat biasanya mereka menggunakan kostum sopan dan baik untuk dilihat saat menari tarian Molulo. Waktu pelaksanaan tarian Molulo. Waktu pelaksanaan tarian Molulo tidak ditentukan. Mereka menari Molulo jika mereka ingin melakukan ataupun ada kegiatan yang di dalamnya ada tarian Molulo. Seperti halnya pada saat waktu perkawinan, mereka mengadakan tarian Molulo pada malam hari. Berbeda halnya jika mereka melakukan senam pagi dengan menggunakan tarian Molulo. Waktu pelaksanaan tarian Molulo tidak ditentukan kapan akan dilakukannya. Mereka bisa melakukan kapan saja jika mereka ingin melakukan tarian Molulo tersebut. Gerakan tarian Molulo. Setiap gerakan tarian Molulo memiliki arti seperti mause, artinya gerakan tangan ke atas dan ke bawah. Molakoako artinya bergerak ke arah kanan dan ke arah kiri. Nilulo-lulo artinya gerakan kaki menginjak-injak. Adapun tata cara pelaksanaan tarian Molulo yang selanjutnya yaitu penari bergandengan tangan dan membentuk sebuah lingkaran penuh atau setengah lingkaran. Jika setengah lingkaran, maka yang bertindak sebagai penari pondombaki atau penari terujung harus dari penari laki-laki karena dalam tradisi suku Tolaki, perempuan adalah ratu yang dihargai dan dihormati. Yang kedua, tangan penari laki-laki berada di bawah tangan perempuan. Posisi tangan tidak terikat sesuai dengan selera masing-masing. Yang ketiga, penari boleh saling bergandengan tangan antara sesama lelaki, sesama perempuan, atau antara laki-laki dan perempuan. Yang keempat, alat musik di tengah-tengah lingkaran para penari, tapi bisa juga berada di luar lingkaran, tergantung para penarinya yang ingin meletakkan musiknya di dalam lingkaran atau di luar lingkaran. Yang kelima, setiap penonton yang akan masuk menari harus masuk di tengah-tengah lingkaran dahulu.
kemudian masuk dari depan penari secara terhormat. Yang keenam, tidak diperbolehkan masuk dari belakang, karena dikhawatirkan dapat menyentuh bagian tubuh perempuan yang terlarang, kecuali bila penonton mau masuk di antara penari sesama jenis. Yang ketujuh, penari yang ingin meninggalkan permainan harus mengundurkan diri ke belakang setelah meminta izin dari penari-penari yang mengapitnya. Yang kedelapan, apabila semua penari perempuan sudah diapit oleh penari laki-laki, lalu ada penonton yang mau masuk menari, ia harus mengambil tempat sebelah kanan si penari laki-laki atau sebelah kiri penari perempuan. Sebab tradisi membawa pacar atau pasangan dalam molulo adalah di sebelah kiri si laki-laki. Yang kesembilan, apabila ada penonton yang masuk menari dan secara kebetulan tidak berkenan di hati penari yang mengapitnya, maka sangat dilarang untuk meninggalkan tempat seketika itu juga, karena memungkinkan terjadinya ketersinggungan perasaan penari yang baru masuk. Demi menghargai harus diantar minimal 1 kali putaran baru minta izin untuk meninggalkan permainan. Yang ke-10, seorang penari yang baru saja keluar dari barisan tidak diperbolehkan langsung masuk di tempat lain, sebab dapat menimbulkan ketersinggungan dari penari yang ditinggalkan. Ia harus istirahat sejenak lalu kemudian masuk lagi apabila ingin meneruskan tarian molulo. Bagian D. Dampak tarian molulo. Perkembangan pariwisata di Kabupaten Kolaka Utara saat ini sangat baik dan berkembang dengan pesat. Banyak destinasi wisata yang saat ini sangat indah dan bagus untuk dikunjungi oleh wisatawan. Begitu juga dengan kesenian yang ada di Kabupaten Kolaka Utara. Salah satunya seperti tarian molulo pada suku Tolaki. Tarian molulo selalu dipentaskan atau diperlombakan pada 17 Agustus, hari ulang tahun Kolaka Utara, acara PGRI, pertandingan antara Satuan Brimob Jawa Timur dan Polda Sulawesi Selatan, dan juga pada acara perkawinan, rekreasi keluarga yang biasa mereka mengadakan tarian molulo di pinggir pantai bersama keluarga. Pengaruh budaya global menyebabkan fungsi tari berubah dari sakral ke profen, dari ritual ke teater, dan dari ekspresi seremonial ke limitasi waktu temporal. Di samping itu, dalam kaitannya dengan nilai-nilai kehidupan masyarakat menjadi bertendensi hiburan dan pertunjukan festival. Budaya global juga memengaruhi pergeseran pemaknaan dan pendefinisian terhadap sakralitas tarian molulo. Dengan kata lain, terjadi pergeseran nilai terhadap pemahaman tari molulo, penciptaan ruang pesta perkawinan, menjemput tamu, festival, lomba, dan kegiatan acara lainnya yang dilakukan oleh masyarakat pendukung dengan menampilkan tari molulo menimbulkan pergeseran bentuk, gerak, dan variasi tarian molulo. Bab 5. Kesimpulan. Yang pertama, dalam sebuah festival atau perlombaan tari molulo, ada beberapa kostum yang dikenakan para penari wanita dan pria, seperti wanita menggunakan baju adat dengan sebutan babu enggawi yang atasannya disebut lipa hinuru dengan bawahan bernama romendau. Mereka menggunakan emas sebagai pelengkap pakaian, sedangkan kostum laki-laki menggunakan celana atau saluaro menabah, ikat pinggang atau sulepe, destar atau pabele, baju diberi hiasan sulama atau babu inggina sami. Pada zaman dahulu, mereka menggunakan alat musik gong dan gendang, tetapi saat ini mereka menggunakan alat bantu seperti CD dan juga alat musik elektron. Biasa juga ada 1 atau 2 orang membawakan lagu daerah maupun lagu dandut. Setiap gerakan molulo memiliki arti seperti moise, artinya gerakan tangan ke atas dan ke bawah, mulakoako artinya bergerak ke arah kanan dan ke arah kiri, nilulolulo artinya gerakan kaki menginjak-injak. Yang kedua, dampak tarian molulo bisa menciptakan keharmonisan di suatu masyarakat dan keakraban tanpa mengenal ras, suku, warna kulit, agama, jenis kelamin, umur, maupun status sosial seseorang.
Dengan adanya tarian Molulo ini sangat berdampak baik bagi kehidupan masyarakat Kolaka Utara. Mereka biasa mementaskan tarian ini pada acara-acara besar seperti Hari Ulang Tahun Kolaka Utara, kegiatan PGRI, dan juga masyarakat biasa melakukan tarian Molulo sebagai kegiatan senam pagi yang dilakukan pada waktu 1 kali dalam seminggu. Begitu juga yang dirasakan pada Sanggar Tari Me Auhai yang biasa mementaskan jenis tarian di Kolaka Utara, yang juga salah satunya itu tarian Molulo. Sekian pemaparan materi yang saya bawakan. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.